Sofia duduk terpaku di kursi ruang tunggu. Ethan, suaminya, baru saja dibawa ke ruang gawat darurat dengan kondisi kritis. Tangannya bergetar menggenggam tas kecil berisi tabungan tipis. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk menutup biaya awal perawatan. Dokter yang menangani Ethan keluar, wajahnya serius. Operasi harus segera dilakukan. Biayanya besar, katanya singkat, lalu pergi. Air mata Sofia jatuh. Ia menunduk. Dunia seakan menutup semua jalan. Hanya dua yang masih ia panjatkan. Beberapa saat kemudian, langkah tegas terdengar. Sosok pria berjas putih rapi dengan senyum percaya diri mendekat. Dialah Dr. Adrian, dokter senior yang juga pemilik saham besar rumah sakit. Wibawanya membuat semua orang hormat. Bu Sofia, ucapnya pelan, duduk di sampingnya. Aku tahu situasimu, suamimu butuh biaya sangat besar. Sofia mengangguk lirir, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus bagaimana, tolong, saya hanya ingin Ethan selamat. Adrian mencondongkan tubuh, matanya menatap dalam. Aku bisa bantu, semua biaya bisa kutanggung tanpa syarat tertulis. Harapan kecil menyala, tapi segera padam saat ia mendengar kelanjutannya. Namun tentu, aku ingin sesuatu sebagai imbalannya. Wajah Sofia memucat, ia menoleh perlahan, berusaha membaca maksud Adrian, namun hanya mendapati senyum samar penuh arti. Aku tidak bicara tentang uang, lanjutnya dengan tenang. Kata-katanya jatuh seperti pisau yang dingin menusuk jantung. Sofia tercekat, hatinya berteriak menolak, tapi pikirannya kacau. Hidup Ethan bergantung pada keputusan singkat ini. Adrian menyentuh punggung tangannya ringan. Sentuhan itu membuat tubuh Sofia bergetar, bercampur jijik, takut, dan anehnya hangat. Pikirkan baik-baik, hidup suamimu bisa terselamatkan jika kau rela memberikan sesuatu yang tak ternilai, bisiknya. Malam itu, operasi berjalan lancar. Ethan selamat. Meski belum sadar, Sofia menangis lega, tapi rasa syukur bercampur beban. Keesokan paginya, Adrian menjumpainya lagi. Ia membawa kopi panas untukmu, agar tetap kuat menjaga suamimu. Namun tatapannya tak pernah lepas dari wajah Sofia, seakan menelanjangi pikirannya, membuat darahnya berdesir tak nyaman. Sofia mencoba menghindar, tapi Adrian selalu menemukan cara untuk mendekat. Senyumnya seperti perangkap halus. Bayarlah dengan yang hanya kau miliki, bisiknya sekali lagi. Kata-kata itu terus terngiang, menusuk relung hatinya. Sofia menggigit bibir, tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, namun terbayang wajah Ethan yang tak berdaya diranjang. Hari berikutnya, Adrian memanggil Sofia ke ruang kerjanya. Ruangan luas dengan kaca besar memantulkan cahaya sore. Kau sudah memutuskan? Tanyanya pelan sambil menuang anggur ke gelas kristal. Suaranya lembut, tapi penuh desakan. Air mata menetes di pipi Sofia, demi Ethan. Saya rela, suaranya parau, hampir tak terdengar. Adrian tersenyum puas, lalu mendekat. Jemarinya menyentuh pipi Sofia, membuat tubuhnya bergetar hebat. Sofia memejamkan mata, menahan air mata. Saat jarak mereka semakin dekat, napas pria itu mengusik telinganya. Suamimu akan mendapat perawatan terbaik, bisik Adrian. Kata-kata itu bagai belenggu yang mengikat jiwa Sofia. Dengan gerakan tegas, Adrian menutup pintu ruang kerjanya. Sofia merasa terperangkap, bukan oleh kunci, melainkan oleh takdir. Jemari Adrian meraih pinggangnya perlahan. Sofia kaku, tubuhnya bergetar, tapi hatinya terus berkata, demi Ethan. Malam itu, dunia Sofia berubah. Cinta dan pengkhianatan bercampur dalam satu ruang beraroma obat dan anggur. Air matanya jatuh, bukan hanya karena sedih, tapi juga bingung atas sensasi asing yang merambati tubuhnya. Setiap sentuhan Adrian adalah ancaman, sekaligus janji. Sofia menahan tangis, sementara tubuhnya menyerah pada permainan waktu. Hari-hari berlalu, Ethan mulai pulih. Ia tersenyum lembut, tanpa tahu rahasia kelam yang dipikul Sofia. Setiap kali melihat Ethan, dada Sofia sesak. Rahasia itu membakar, tapi ia tak berani mengucap. Adrian kerap menemuinya diam-diam, tatapannya selalu sama, penuh kuasa, penuh hasrat, membuat Sofia semakin terjebak. Setiap kunjungan menorehkan luka baru. Sofia hidup dalam dua dunia, istri setia, sekaligus perempuan yang terikat, hutang jiwa. Ia tak pernah bisa menolak sepenuhnya. Tiap kali ingat Ethan masih dirawat baik, ia kembali pasrah. Adrian tahu kelemahannya.
Ia memainkan rasa bersalah Sofia dengan senyum, bisikan, dan janji-janji sama. Suatu malam, Sofia berdiri di balkon rumah sakit, menatap lampu kota, air matanya jatuh deras. Yang kulakukan? Pengkhianatan atau pengorbanan? Gumamnya, tapi hanya angin malam yang menjawab lirih. Di ruang rawat, Ethan tidur tenang, senyum damai di wajahnya menusuk hati Sofia lebih tajam dari pisau. Adrian muncul dari balik pintu, berdiri diam. "Kau semakin indah dalam luka," ucapnya, nadanya berat. Sofia menoleh dengan mata merah, berhenti. Suaranya serah, tapi tubuhnya tak bergerak, seolah terikat. Adrian mendekat, tangannya meraih dagu Sofia, mengangkatnya perlahan. "Kau tahu, kau tak bisa benar-benar melepaskan." Sofia memalingkan wajah, namun air matanya tetap jatuh. Dalam diam, ia sadar, dirinya sudah terlalu dalam terperangkap. Pilihan yang salah sering lahir dari rasa putus asa. Sofia tidak benar-benar menginginkan hubungan terlarang itu, tapi karena merasa tidak punya jalan lain, ia rela mengorbankan dirinya. Cinta, pengorbanan, dan pengkhianatan bisa bercampur. Ironinya, Sofia melakukannya demi menyelamatkan Ethan, tapi justru tindakannya menjadi bentuk pengkhianatan terhadap suaminya sendiri.